Kita akan masuk materi kita, simple present tense dengan menggunakan kata kerja. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Kita akan masuk materi kita, simple present tense dengan menggunakan kata kerja. Penggunaan huruf S or ES and do or does dalam kalimat positif, negatif, dan tanya. Coba diperhatikan betul, kita pelan-pelan saja ya. Baik, coba dilihat yang sudah saya share. Penggunaan huruf S atau ES dalam simple present tense. Nah, gunanya apa? Yang pertama adalah menerangkan fungsi orang ketiga tunggal. She, he, it yang mengikuti kata kerja. Jadi nanti kalian kalau membuat kalimat simple present tense, kalau kata kerja itu ditambah huruf S dan ES-nya yang seperti apa? Nah, di sini sudah jelas banget. Contohnya, buy menjadi buys, kan ada tambahan S. Buy itu membeli. Dalam simple present tense itu ditambah S. Nah, untuk subjek siapa? Subjek she, he, it. Saya ulangi, menerangkan fungsi orang ketiga tunggal. She, he, it yang mengikuti kata kerja. Nah, nanti akan ada contohnya di situ ya. Yang kedua, penggunaan akhiran ES selalu mengikuti kata kerja yang berakhiran. Nah, apabila kata kerja itu berakhiran dengan huruf S, O, CH, X, dan Z, maka ditambah ES. Fix, ya kan? Fix, kata fix kan diakhiri huruf X. Berarti nanti kalau dalam simple present tense ditambah ES jadi fix gitu. Finish, finish diakhiri huruf S dan H, ya kan? Di situ, yang di situ CH-nya diganti SH ya, mohon maaf ya. Itu ditambah ES. Kemudian kiss. Kiss kan diakhiri huruf S. Nanti di simple present tense ditambah ES. Coba kalian langsung melihat contohnya ya. Example in sentence. Contoh-contoh dalam kalimat. She buys novel in bookstore. She sebagai subjek. Buy, kenapa tambah S? Hanya S bukan ES karena bukan diakhiri huruf S, O, SH, X, dan Z. Maka cukup S saja. Coba kalian lihat contohnya langsung saja. Kalau kurang paham, bisa ditanyakan. Nah, sekarang penggunaan do atau does dalam simple present tense. Perhatikan betul, dilihat. Penggunaan do digunakan untuk subjek I, they, we, you. Jadi kalau nanti saya ingatkan, ketika nanti kalian membuat simple present tense dengan kalimat positif, kata kerjanya tanpa dikasih atau tidak usah dikasih huruf S atau ES. Perbedaannya itu. Tetapi kalau subjeknya he, she, it, ya, itu kata kerjanya ada tambahan S atau ES. Nah, S atau ES itu untuk kata kerja yang diakhiri huruf apa. Nah, gitu. Jadi penggunaan do ini digunakan nanti pada saat kalimat present tense dengan kalimat negatif, ya.
Does itu untuk he, she, it atau nama orang. Jadi kalau nanti kalian saya suruh buat kalimat simple present tense dalam bentuk positif, negatif, dan tanya. Ya, saya terangkan terlebih dahulu. Nanti langsung masuk ke rumusnya, biar kalian paham. Oke, ya. Itu adalah rumus simple present tense dengan kata kerja. Apabila kalimat itu kalimat positif, subjek. Subjek itu ada I, they, we, you, he, she, it atau nama orang. Nah, itu membedakannya bagaimana? Kalau nanti subjeknya I, berarti kata kerjanya nggak usah ada tambahan s atau es, ya. Kemudian kalau subjeknya he, she, it atau nama orang, berarti kata kerjanya ditambah huruf s atau es, tergantung kata kerjanya itu diakhiri huruf apa, gitu. Kemudian, kalimat negatifnya subjek. Subjeknya apa dulu? Kalau subjeknya I, berarti nanti ditambah do ya. Ditambah do, terus ditambah not. Kata kerjanya nggak usah ada s atau es, langsung objek. Kalimat tanyanya do atau does-nya ditaruh di depan, kemudian subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama. Kita akan melihat langsung contohnya. Kalau hanya rumus kalian mungkin agak bingung ya. Oke, ditunggu saja. Coba perhatikan contohnya. Itu contoh kalimat simple present tense. Dalam kalimat positif, we watch television every night. Subjeknya kalimat positifnya ya, subjeknya kan we. Kata kerjanya watch. Jadi dia tidak ada tambahan s atau es karena subjeknya we, ya kan? Television every night itu sebagai objeknya. Dilihat kalimat negatifnya. We do not watch television every night. Kalimat negatifnya ditambah kata do dan not, diikuti kata kerja. Kalimat tanyanya, do we watch? Do-nya taruh paling depan, diikuti subjeknya. Nah, pertanyaan dari saya, kenapa kok pakai do? Kalau kalian paham akan bisa menjawab. Kenapa kok ditambah do pada kalimat negatif dan tanya? Kenapa pakainya tidak does, tapi kok do? Kalau paham bisa menjawab. Yuk, silakan. Langsung ke contoh yang kedua ya. Jawaban dari tadi yang sudah menjawab merespon bagus banget. Ya, karena subjeknya we. Betul. Contoh yang kedua, she speaks English every day. Subjeknya she, kata kerjanya speak. Kenapa ditambah s? Karena tidak diakhiri huruf yang sh, e, karena diakhiri huruf k, ya kan? Maka cukup ditambah huruf s. Kalimat negatifnya, she does not. Kenapa pakai does di situ? Karena subjeknya she, ya kan? Kemudian kata kerjanya s-nya dihilangkan karena sudah diganti dengan does, ya. Saya ingatkan, pada kalimat positif kata kerjanya ditambah s. Ketika nanti sudah menjadi kalimat negatif dan tanya, huruf s pada kata kerja dihilangkan karena sudah diganti does. Kenapa pakai does, Miss? Karena subjeknya she. Do you understand, anak-anak? Iya, terima kasih yang sudah merespon dan memahami ya. Baik, saya kira cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.